Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammim lana bil khairat. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa amani wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif al-'alim al-'alama al-hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala al-'alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi rahimahullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-babu al-hadi asyara, bab ke-11 fi fadilatil masajid, tentang keutamaan masjid. Jadi sebelum libur Ramadan nanti ada hubungannya. Insya Allah semuanya tidak akan lepas di masjid ketika bulan Ramadan, betul tak? Pokoknya sih tidak pernah sopo masjid boleh tadi sopo masjid. Masya Allah. Pokoknya ini bulan Ramadan istimewa. Bulan apa istimewa? Istimewa. Oleh karena itu kita siapkan sedikit muqaddimah. Ya. Sedikit muqaddimah. Jadi Nabi itu dipertegas lagi oleh malaikat ketika Mi'raj. Ini persiapan Ramadan ya. Sekali lagi persiapan Ramadan. Kalau kemarin saya bilang ketika di atas mimbar khutbah itu la'allakum taqilun, la'allakum tattaqun. La'allakum artinya al-i'dad, yaitu mempersiapkan. Jadi bahasanya seorang mufassir bernama Sayyidina Syekh Muhammad Rashid Ridho, punya karya Tafsir Al-Manar, Mesir. Beliau lahir di Lebanon, meninggal di Mesir. Beliau mengatakan la'alakum itu al-i'dad wa tahayyina, yaitu mempersiapkan. Cara bahasa itu la'alakum tattaqun, semoga kalian dapat mempersiapkan untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Hanya Nabi mempersiapkan sebelum Ramadan itu mulai Rajab, terus Sya'ban, terus masuk Ramadan. Nah nanti kita nggak akan lepas dari amal ibadah yang lain di dalam bulan Ramadan khususnya, tapi harus dibiasakan di bulan sebelum Ramadan. Saya kaget. Pemanasannya 2 bulan. Pemanasannya 2 bulan, yaitu mulai Rajab, Sya'ban. Ketika Nabi Mi'raj kembali lagi, ada malaikat itu sibuk membaca tasbih. Jadi tugasnya muni tasbih, baca tasbih terus. Sehingga Nabi Muhammad ini takjub. Malaikat ini istimewa. Summa faqara as-salam wa yusallimu alaihi. Nabi itu mengucapkan salam kepada malaikat itu, tapi walam yasma, malaikat itu tidak dengar sama sekali. Listighalihi bitasbih, karena saking sibuknya membaca tasbih. Nah, ini bedanya kita dengan malaikat. Kalau kita saking khusyuk keturun, saking khusyuk Allah walaupun tasbihnya betul dimami. Terus oleh biro dimami rintan ini. Malaikat tak ada seperti itu. Kalau di Aqidatul Awam itu wal malakul ladzi bila abin wa la aqlala syurba wa la nauma lahum. La aqlala syurba wa la nauma lahum. Kak mangan, kak ngombe, kak duduk. Maka panjenengan bersyukurlah masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur. Masya Allah, nikmatnya pengiran.
Jadi ketika itu malaikat istigholi bitasbih, saking sibuk bertasbih sama malaikat Jibril itu, hada Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, yusallimu alaika, ini Muhammad, kata malaikat Jibril, mengucapkan salam kepada engkau, sedangkan engkau tidak perhatikan, tidak dengarkan, sibuk dengan bertasbih. Itu malaikat itu yang sibuk dengan bertasbih itu meminta maaf kepada Nabi itu dengan cara seperti ini. Fabasaqa janahi al-akhtarain. Jadi punya dua sayap yang berwarna hijau itu dibentangkan kayak penghormatan kepada Nabi itu. Kemudian apa yang terjadi? Hatta mala'atis samawati wal ardh, sampai seolah-olah langit dan bumi tertutup oleh sayapnya malaikat. Kemudian malaikat tersebut faqabbala baina ainaihi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu mengecup keningnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mengatakan, "Absyir ya Muhammad." Ini yang paling utama. Artinya motivasi kita kenapa kita harus berbangga dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan dan bersemangat ketika beramal di dalam bulan Ramadan. Yang mempersiapkan dari Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. "Absyir ya Muhammad." Bergembiralah wahai engkau Muhammad, kata malaikat. Faqad ghafarallahu laka wa li ummatika. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah itu sudah menjamin memberikan pengampunan kepada engkau dan umat engkau. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi diampuni, juga umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salah pun masih diberikan pintu maaf. Dengan tegas malaikat mengatakan bi barokati syahri Ramadan. Karena keberkahan adanya bulan Ramadan. Makanya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa qila wa ma ta'akhkhar. Ada yang mengatakan setahun ke depan juga dimaafkan. Kemarin saya jelaskan itu Ramadan qalbus sanah, itu porosnya satu tahun, itu bulan Ramadan. Wa idza salima salama wa idza salima salimatis sanatu kulluha. Kalau Ramadannya selamat, artinya bisa memaksimalkan betul, insyaallah dalam satu tahun ke depan sampai datang bulan Ramadan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Insyaallah manfaat. Amin Allahumma. Nah, ini sekarang bab masjid. Fadilah daripada masjid. Kita baca satu hadis saja. Karena ini pertemuan terakhir ya, Ramadan kita libur, insyaallah setelah Lebaran kita bertemu lagi. Al-Babu Al-Hadi Asyara, bab ke-11 fi fadilatil masajid, tentang keutamaan masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," kalau kalian melihat seorang laki-laki mulazimatal masjid, yang senantiasa melazimkan ke masjid, bendino kepetuk nak masjid. Seseorang lihat seorang laki-laki bendino uripe nak masjid, kayak Mas Samsuli. Tapi mau mulai enggak hitam mau mulai. Nah ini bilang. Maka kalau ada seorang laki-laki didelok bendina nang masjid, tapi tenanan lho ya. Itu nang masjid iku moro-moro dadi bahan pelarian. Nek omah gak kerasan. Mari ono masjid merasa tenang. Balik maneh sombong mah. Tapi tenang ini. Kata Nabi, kalau kamu melihat seseorang mulazamah fil masjid atau mulazamah al masjid, sholli masjid. Ya bahasa kita apa ikti? Ya, sekali lagi panjenengan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, langsung niat i'tikaf. Ya, kalau belum, diniati sekarang. Masa dituntun, koyok nalkin aja. Niat sendiri, mulai sekarang. Silakan dalam hati panjenengan, saya niat i'tikaf lillahi. Artinya apa? Supaya ada fadilah. Duduknya panjenengan ini ada fadilah. Kalau masuk masjid, tahiyatul masjid, duduk langsung niat i'tikaf. Ya bahasa kita seperti itu.
Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu melihat seseorang yang mulazamah atau mulazimah nang masjid, sering masjid, soboy masjid, fashhadu, maka saksikanlah atau bersaksilah kalian semua lalu untuk dirinya bil imani, sebab karena keimanan, atau saksikanlah bahwasanya mereka atau orang tersebut adalah orang yang berbekal keimanan. Wong nek mlebu masjid utawa sapa ning masjid, insyaallah duit apa jenenge iman yang vertikal, artinya lebih dari yang lain. Karena apa? Ya ayatnya jelas, nanti saya jelaskan. Karena dalam hadis yang lain juga dikatakan, ini ada hubungan dengan ayat Al-Quran. Wa idza ra'aitumur rajula, kalau kamu melihat seorang laki-laki ya'tadil masjidah, yang membiasakan diri masuk ke masjid atau membiasakan diri berdiam diri di masjid, sopo masjid lah bahasa kita itu, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bagi dirinya bil imani, dengan penuh dengan keimanan. Kenapa? Karena orang yang masuk masjid, orang yang berkecimpung di masjid, orang yang setiap harinya di masjid, itu punya bekal tersendiri dan menjadikan dan dijadikan syarat oleh Allah. Kalau Anda mau mengurus, jangan sampai syarat ini tidak masuk ke jenengan. Artinya harus berbekal ini. Kenapa? Ayatnya jelas mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Pertama, kenapa kok orang ketika sobo masjid itu dikatakan imane tebel? Sebab wong sing sobo masjid, ngurusi masjid dan apapun yang ada hubungannya dengan masjid itu pasti berbekal keimanan. Lek gak duwe iman, kira-kira masjid itu digawe sing aneh-aneh. Pertama anak masjid enak tenan-tenan ini gue speaker cilik enak kok ya. Lali deh, ini kira losmen padahal ya mas. Paham ya? Aja speaker dikakno. Susu dangdutan musikan aja masjid. Susu wah iki cangkruk deh enak ya. Itu masjidnya jadi kafe. Artinya sudah beralih fungsi. Nah, ketika dia sudah menjaga daripada muruannya masjid berbekal keimanan, ojo ini gini sujud, ya gini sujud. Nanti saya jelaskan bagaimana Umar bin Khattab tegas sampai nuntut Allah itu tegas betul. Jadi syarat pertama, kenapa orang yang sholat masjid itu mesti dua keimanan? Sebab innama ya'muru masajidallahi man amana billah, pertama. Kemudian selain iman kepada Allah, wal yaumil akhir, dia juga iman kepada hari akhir. Kalau panggonan sing apa jenenge paling diistimewakan oleh Allah, kecuali panggonan itu diganggu sujud. Paham ya? Karena masjid ini termasuk tempat yang diistimewakan oleh Allah, karena masjid ini tempat apa? Sujud. Kemarin saya pernah jelaskan itu waja'alu buyutakum qiblatan. Ya, jadikan rumahmu qiblatan, artinya arah di mana tempat kita sujud menghadap Allah. Kemudian wa aqama sholata wa ata zakah. Jelas orang yang sholat masjid mesti sholat. Ojo pas di masjid lah moyo. Banyak enggak seperti itu? Kalimatnya dia tidak kencing di masjid, dia kencing di apa namanya? Kamar mandinya masjid, tapi koyok konotasinya gitu. Masuk masjid kok uyu gitu. Bahasanya seperti itu. Artinya apa? Kalau kita menggunakan masjid, minimal tahiyatan di masjid ya sholat 2 rakaat, utawa minimal wudu. Artinya masuk masjid ketika kita buang hajat atau apapun, keluarnya berarti kita dapat fadilahnya dari masjid ini. Keluar dari masjid masih dalam keadaan suci. Boyo minimal wudu utawa sholat 2 rakaat, utawa mbok nyapu apa, mbok pokok bersani apa, pokoknya hubungannya karo masjid. Jangan untuk sekedar untuk yusman dikanggo apa namanya? Buang hajat.
walaupun itu kamar mandinya ya. Kemudian walam yakhsha illallah, karena orang yang sering ke masjid itu tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka kalau orang yang sering ke masjid, harapan terbesar adalah faulaika humul muhtadin. Faulaika asa ulaika fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah jalan petunjuk, diberikan hidayah. Ya, kalau ada apa-apa selama hati kita masih ada hubungannya dengan masjid, insya Allah aman. Kalau hati kita itu sudah jauh dari masjid, nah ini yang perlu dipertanyakan nanti. Jadi kalau punya apapun urusan apa, terus kita meyakini, kita masuk masjid, kita bermunajat kepada Allah, tempat kita bermunajat, tempat kita sambat bahasa. Ini masjid. Kemudian walam yakhsha illallah, enggak ada takut kecuali takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ayat ini diturunkan? Menjadi penegas. Sekali lagi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang mesti menjadi takmirnya masjid, orang-orang yang meramaikan masjid itu orang-orang yang beriman. Karena ayat sebelumnya, kalau panjenengan lihat di surat At-Taubah itu dikatakan maka musyrikin ayyamuru masajid. Tidaklah orang-orang musyrik itu yang meramaikan masjid Allah. Kan tak pantas. Cara kasar gini, ada orang, walaupun ini baik ya, ini baik. Saudara kita peduli dengan tempat ibadah kita. Masjid butuh apa? Sumbang ya, speakernya kurang bagus untuk pengimaman, untuk pengajian, karpetnya kurang empuk, AC-nya kurang adem, apapun yang jadi kebutuhan masjid, dilalah dicukupi oleh saudara kita yang non-muslim. Lebih peduli daripada orang muslimnya sendiri. Nah ini kan namanya, artinya apa? Bumerang untuk diri kita. Kalau orang lain saja peduli, kenapa kita ajukan gitu kan mestinya. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, ayat sebelumnya diturunkan terus ditegas lagi ketika Allah mengatakan maka musyrikin ayyamuru masajidallah. Jangan sampai orang-orang musyrik ini yang tidak berbekal iman dan tidak ada hubungan dengan masjid menjadi orang yang meramaikan masjid. Artinya yang lebih pas adalah orang yang senantiasa sholat dan hidupnya tidak jauh di masjid. Maka sekali lagi dengan adanya ayat innama ya'muru masajidallah ini menjadi penegas. Kalau ada urusan masjid, yang paling utama, yang lebih daripada pergerakannya adalah orang-orang Islam. Tidak menutup kemungkinan dari saudara-saudara kita, walaupun itu lain daripada agama, peduli dengan tempat ibadah, baik apapun dan bentuk bagaimanapun, peduli, kita tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau ada saudara kita yang lebih peduli, kita sendiri tidak peduli. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, panjenengan yang sering ke masjid berarti insya Allah adalah orang-orang yang senantiasa ingin meramaikan masjid, yang hatinya tidak akan jauh dari masjid. Wa hadza hadisun sahih. Hadis seperti itu yang sudah dijelaskan di atas itu hadis sahih. Wa fi riwayatin yata'ahadul masjid, memelihara masjid, apapun yang ada dalam masjid itu open. Kemarin saya sudah menjelaskan Ummu Mahjan ya. Ummu Mahjan itu seorang wanita yang sangat disayang Rasulullah karena barokah beliau masjid itu bersih, barokah beliau masjid itu kotor. Namanya Ummu Mahjan.
Sampai Imam Hasan Al-Basri itu menegaskan lagi, kalau Anda ingin mendapatkan bidadari di surga, kata beliau, maharnya gampang. Kata beliau, maharnya bidadari di surga adalah menyapu masjid. Maka panjenengan nanti kalau di surga ketemu Mas Samsul, ketemu mana? kok gandingannya akeh, sumpama gitu kayak sumpama. Saya tidak berpikiran aneh-aneh. Artinya itu kenikmatan yang sudah disediakan oleh Allah. Janji-janji yang ada surga. Kok sangar lu sama Mas Samsul? Kok gerbongnya kok akeh? Lah ya dengan sombong. Andalanku masih sapu. Sampai pel-pelan. Dari Imam Hasan Al-Basri, muhurul hur fil jannah kansul masajid. Mahari bidadari namanya surga itu nyapu masjid. Tapi dengan aja pandangan itu sampai repot. Lapor mas nyapu masjid mah aku meni gawe kalau bidadari ke surga keker jelas keker. Paham ya? Artinya itu adalah penyemangat bahwasanya kita peduli terhadap masjid. Sampai ada istilah seperti itu. Itu jelas itu. Artinya tidak omong-omong, bukan omong kok. Hakikatnya adalah wal muradu bi i'tiyadil masajid, orang yang membiasakan diri di masjid itu seperti apa sih? Apakah harus selalu ke masjid? Atau orang itu tidak pernah di masjid tapi peduli dengan masjid? Kan banyak ya. Ada orang yang sombong di masjid. Ada orang tidak pernah sombong masjid, memang sibuk atau memang ada sesuatu, tapi dibutuhkan masjid siap. Wonten apa? Kata gitu. Masjid punya kegiatan, orang-orang ini dari Bu Haja, Fulana, ini Pak Haja, Pak Haji, ya. Fulan kan. Tapi orangnya jarang ke masjid. Bagaimana? Apakah termasuk daripada orang yang meramaikan masjid? Apakah orang yang hanya orang yang hanya yang masuk masjid saja yang dikatakan yang meremehkan masjid? Maka dikatakan bahwasanya maksud daripada orang yang membiasakan dan memelihara masjid adalah ayyakuna qalbuhu mu'allaqan. Nah, ini termasuk bagian daripada orang-orang yang dikatakan innama ya'muru masajidallah. Ayyakuna qalbuhu mu'allaqan. Dia punya hati yang terkoneksi terhadap masjid. Jadi wifi yang ada di masjid itu masih terpancar walaupun dia ada di pojokan wilayah rumah, tapi koneksinya masih ada. Artinya bagaimana? Dikatakan bahwasanya ayyakuna qalbu mu'allaqan biha. Pertama nyambung dulu, hatinya nyambung dulu. Lah bagaimana nyambung hati itu? Biasanya kalau sesuatu yang itu berdasarkan dari hati, itu gak mungkin tidak pernah didatangi, pasti didatangi. Paham ya? Sesuatu yang berbekal daripada hati, pasti itu didatangi. Artinya dan hubban. Kalau kita itu sudah memakai hati kepada siapapun saja, saudara kita, istri kita, anak kita, siapapun itu, kemudian kita datang kepada mereka, bersilaturahmi, menjenguk, apapun sebagainya dengan alasan apapun, yaitu silaturahmi. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya dari hati. Napa kok rono aku duwe mbak aparan? Gak mungkin. Kalau gak duwe hati, masuk mbak cedek gak karena tibamu, gak punya hati. Artinya masih tidak punya respect. Tapi kalau berdasar dari hati lah, orang sama tadi. Bagaimana orang dikatakan itu membiasakan di masjid? Ayyakuna qalbuhu mu'allaqan biha. Harus ada koneksi dengan masjid hatinya. Lah, gambaran atau koneksi itu mau ya tetap sapa masjid walaupun tidak setiap hari. Ya salat nang masjid walaupun tidak setiap hari. Mundu yakhruju minha ila ya'ud ila ayyauda ilaiha. Mulai dari kalau dia datang ke masjid ya tadi
Jadi ini praktiknya itu nyambung hati terus diparani masjid itu, sholat di masjid. Kemudian pulang dari masjid, keluar dari masjid ini, maka bagaimana keluarnya dia melangkahkan kaki dari masjid itu masih ada koneksi kepada masjid sampai dia kembali lagi ke masjid. Lah ini yang dinamakan termasuk bagian daripada innama ya'muru masajidallah. Jadi ono hubungan atine iki ono mu'allaq. Kalau bahasanya Umar bin Khattab tegas, beliau mengatakan seperti ini: al-masajidu buyutullah. Masjid itu rumahnya Allah, kata Umar bin Khattab. Buyutullahi fil ard, rumahnya Allah yang ada di atas bumi, yaitu masjid. Wal musalli, orang yang sholat fiha, di dalam masjid tersebut atau di tempat sujud tersebut, zairullah, maka dia itu sudah terhitung tamunya Allah. Jadi Anda kapan jadi tamunya Allah? Ketika Anda sholat atau sujud di tempat di mana biasanya dibuat sujud, di umumnya masjid atau musola. Lah ketika Anda sudah sholat di dalam masjid, contohkan kata Umar bin Khattab, ini masjid, wal musalli fiha, orang yang sholat di dalamnya, maka terhitung zairullah, termasuk tamunya Allah. Sama halnya dikatakan sholat nang masjid podo ambek sowan nang Gusti Allah. Paham ya? Kata Umar bin Khattab, lah umume lumrahe jenenge tamune Allah, maka bagaimana wa haqqun 'alal mazur, mestinya yang dikunjungi itu masjid, tegese maneh Allah. Orang yang datang ke masjid, wa haqqun 'alal mazur, kata Umar bin Khattab, angka apa? Yukrimu zairahu, mestine yang dikunjungi itu harus memuliakan pengunjung. Artinya ketika kita datang ke masjid, kita tahu ini buyutullah atau baitullah, tempatnya Allah, rumahnya Allah di atas bumi, masjid itu. Berarti status kita ketika datang adalah tamu. Mestinya kalau ada tamu kudu diladeni. Kalau ada tamu kudu dihormati. Nah ini bahasanya Umar bin Khattab. Makanya orang yang ada hubungan dengan masjid, insya Allah tidak akan mengalami kesusahan kalau urusan dunia. Kenapa? Karena hatinya gantung nopane masjid, gantung nopanggonane sujud. Nah, lain kalau tidak ini tadi saya jelaskan tadi, lain kalau tidak pernah menginjakkan kaki atau masuk ke dalam masjid. Ojo omong sandalnya kata sopo, ini parah banget. Sopo ijol sandal lah, ini lebih parah mana ini? Paham ya? Artinya apa? Mau bagaimanapun upayakan ya sesekali tetap ono waya sholat namanya jero masjid. Walaupun bukan di Al-Hijrah, dimanapun panjenengan berada, kalau emang ada kesempatan tetap diutamakan sholat di dalam masjid. Kenapa? Karena ada fadilah sendiri ketika kita sholat di dalam masjid. Seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama amarul masjid hum ahlullah. Orang yang dikatakan takmirnya masjid, yaitu yang meramaikan. Takmir itu artinya meramaikan. Kalau secara struktural memang takmir, yaitu yang ada nama tertera itu. Tapi semuanya takmir. Kenapa? Karena semua meramaikan masjid, walaupun tidak secara struktur. Semuanya takmir lah. Kata Nabi Muhammad, kalau sudah dikatakan amarul masjid, yaitu orang yang meramaikan masjid, hum ahlullah, maka dia termasuk ahlullah, orang yang tidak akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekali lagi, masjid ini tempat yang diistimewakan oleh Allah, diistimewakan oleh Rasulullah, maka di dalamnya banyak fadilah.
Walaupun Anda tidak sering ke masjid, selama Anda mu'allaqan, ya, hatinya tetap ada koneksi dengan masjid, masih bagus. Walaupun tidak sering ke masjid, lebih-lebih sering ke masjid dan hatinya selalu connect. Ini lebih-lebih seperti itu. Masjid. Nah, nanti di Ramadan itu rata-rata orang tidak akan jauh dari masjid. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak pernah ke masjid. Artinya bahasa saya tadi, orang gak pernah blas. Artinya kalau yang sekarang, dia pernah ke masjid tapi gak kerap. Tidak setiap hari, tidak setiap saat, tapi pernah ke masjid. Jadi ada istilahnya dalam Ihya Ulumuddin, ada satu amal yang tidak bisa dilebur dengan sholat. Ya. Jadi supaya kita lebih terbuka lagi, tidak gampang memandang orang tak tahu sebuah masjid kalau wapi belas sampai tidak seperti itu. Jadi kita buka pikiran kita. Ada di Ihya Ulumuddin dikatakan bahwasanya ada dosa itu yang tidak bisa dikafarat dengan sholat, dilebur, dikafarat dengan zakat, dikafarat dengan sedekah, dikafarat dengan puasa. Ada satu dosa yang tidak bisa dilebur dengan amal-amal itu. Tapi dosa itu bisa dibebaskan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah karena satu, memperjuangkan keluarga. Paham ya? Apa? Memperjuangkan apa? Keluarga, alias mencukupi kebutuhan keluarga. Maka dikatakan bahwasanya minat dzunubun, ada beberapa dosa yang tergolong daripada dosa tersebut la yukaffiruha illa al-ghammu bil ayyan, tidak bisa dikafarat, tidak bisa dihapus, tidak bisa dilebur, kecuali dosa tersebut bisa hilang atas dasar pengupayaan pencukupan untuk keluarga, alias seorang laki-laki tersebut bekerja, berjuang untuk keluarga. Maka beruntunglah kalau kita masih punya kesibukan dengan tanda kutip untuk memperjuangkan keluarga. Bisa jadi dosa-dosa yang tidak bisa dilebur dengan ibadah-ibadah pada umumnya, barokah memperjuangkan keluarga, dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ini ada poin dalam masjid di dalam kitab Tabiul Muqtari. Entah saya pernah cerita terbulu. Nabi Isa itu pernah bertemu dengan seseorang. Wa marra bi rajulin jalis. Dia itu Nabi Isa itu melihat seseorang duduk santai. Bahasa kita i'tikaf itu. Duduk santai di tempat yang mestinya untuk ibadah. Lah duduknya dia itu bukan karena apa? Untuk ibadah. Nabi Isa tanya, "Mada taf'aluna? Lapo kamu di sini? Ngapain kamu di sini?" Kata Nabi Isa, "Ata'budu ya Rasulullah." Saya di sini itu ibadah. Ya bahasanya i'tikaf itu. Bahasanya i'tikaf. Tadi saya sudah mengkhatimah. Artinya kalau Anda sekedar di masjid ini sunnah, tapi berani meninggalkan wajib, ini salah betul. Salah betul. I'tikaf di masjid hukumnya apa? Sunnah. Mencukupi keluarga hukumnya apa? Wajib. Maka jangan sampai kesunahan itu mengalahkan apa? Wajib. Maka Nabi Isa tanya, "Ngapain kamu di sini?" "Ata'budu ya Rasulullah." Saya di sini itu ibadah, saya itu wiridan, saya itu terus Quran, saya itu bermunajat. Pokoknya hal-hal ibadah dia utarakan kepada Nabi Isa. Kemudian secara logika Nabi Isa mengatakan, "Wa man ya'uluka?" Yang nanggung kamu itu siapa? Artinya yang menghidupi kamu itu siapa? Yang open ke kamu siapa? Kalau kebutuhan siapa yang cukupi? Maka dia menjawab, "Akhi, yang mencukupi kebutuhanku saudara laki-laki." Jadi dia perlu apa, makan ikut saudara, apapun ikut saudara, pokoknya apapun ikut. Tapi dia itu sering wiritan dong. Masjid itu tempat-tempat di mana dia itu untuk
fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab tegas sama Nabi Isa, akhuka akbadu minka. Anda yang posisi Anda adalah wiridan, posisi Anda menerus Quran, posisi Anda bermunajat sujud, tapi Anda melupakan kebutuhan-kebutuhan yang harus Anda cukupi, dan yang mencukupi kebutuhanmu adalah saudaramu, kata Nabi Isa, akhuka akbadu minka, sing luwih ibadah nang ngarepe Allah dulu. Paham? Dia sudah memperjuangkan sesuatu yang menjadi kewajiban dirinya, melupakan kepada Tuhannya. Maka dikatakan oleh Nabi Isa, akhuka akbadu minka, daripada kamu duduk seperti ini terus gak bekerja, tidak punya kesibukan, tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka saudaramu yang tidak duduk seperti ini lebih utama daripada diri. Kenapa? Ya itu kan, karena dia memenuhi kewajiban dan tidak dikalahkan oleh kesunahan. Makanya Al-Quran itu tegas, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Ada seorang laki-laki ketika sibuk bagaimanapun, ini jangan dijadikan dalil ya, cuman apa gak sholat? Aku sih punya kewajiban nyukupi keluarga. Sampai apa gak dalam sebuah masjid? Sampai lu gak tahu kata terawih sama dalil kuat ini ditaknoi. Aku mencoba isi guyu-guyu kayak pelaku-pelaku. Aku mencukupi keluarga, si kewajiban juga keluarga. Ya tidak apa-apa, itu proses. Nanti pada saatnya kita akan merasakan yang digambarkan oleh Allah. Apa? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Ada seorang laki-laki digambarkan oleh Allah, dia berniaga, dia bekerja, dia berdagang, dia sibuk dengan urusan dunia, la tulhihim tijaratu wala bai'un. Kesibukannya itu tidak mengganggu sedikit pun atau melalaikan dirinya an dzikrillahi wa iqamis shalah, untuk melaksanakan sholat, untuk wiridan, untuk pikiran, untuk sesuatu sehingga momen kita bertawajud kepada Allah. Kalau untuk sementara ini, sama nyambung gak tahu darusan, kalau saya wajib darusan sunnah, tidak apa-apa. Dan itu benar, alasnya benar kalau benar-benar memperjuangkan keluarga. Tapi lalu gak darusan nomor warkop, ini nganah-nganah ini, jadi dalil nganah-nganah ini, paham ya? Artinya kalau Anda tidak darusan, tidak melakukan kesunahan, jangan dibandingkan dengan sesuatu yang tidak setara. Kalau emang enggak, ya enggak, jawab enggak saja tanpa menyebutkan dalil. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi, fadilah masjid ini tidak akan lepas ketika nanti kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita sedikit tahu bahwasanya ada fadilah-fadilah yang di dalam masjid, sehingga kalau kita ada hubungan hati kita dalam masjid, insya Allah berfaedah untuk diri kita, dan kita termasuk bagian orang yang meramaikan masjid. Tapi jangan gampang-gampang menyalahkan saudara kita yang tidak sopo masjid, tapi gak sopo masjid, tapi lagi perlu nongkrong masjid siap. Nah, ini istimewa juga termasuk ya. Dan juga hukum daripada iktikaf, panjenengan tawajuh di dalam masjid itu sunnah. Kalau Anda masih punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, menghidupi daripada keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, maka jangan sampai iktikaf Anda mengganggu pekerjaan Anda. Artinya sunnah tersebut mengganggu kewajiban. Nanti pada akhirnya insya Allah, kalau hatinya nyambung sama masjid, insya Allah nanti akan ditata sendiri sama Allah. Ini waktunya bekerja, kalau sudah waktunya sholat, sudah waktunya sholat. Nanti bekerja, datang waktunya bekerja lagi. Tidak akan menjadi alasan kamu tidak sholat, kenapa? Aku lagi bekerja karena aku mencukupi keluarga dan lain sebagainya. Untuk saat ini masih dikatakan oke. Artinya oke apa? Tarafnya masih level itu. Nanti insya Allah sama Allah dinaikkan lagi, di-upgrade lagi. Insya Allah bekerja sesibuk apapun,
la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tidak akan melalaikan diri kita untuk senantiasa berzikir dan mengerjakan sholat ataupun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada yang tanya? Monggo. Apakah ada dalilnya, Pak? Masjid itu hanya untuk kaum tertentu, Ustaz? Karena bagaimana kita lihat kan ada itu yang masjid-masjid khusus tidak menerima orang lain. Kalaupun cuma menerima selain jamaahnya, pasti nanti Ustaz lantainya dipel atau apa gitu, Ustaz. Ada nggak alasan masjid itu khusus satu golongan? Tidak ada. Secara qat'i nggak ada. Selama dia, mohon maaf, iman. Tapi kalau bukan daripada agama Islam, maka itu menjadi batasan. Paham ya? Artinya kemarin sudah saya jelaskan, masjid itu siapapun yang masuk di dalamnya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu wa yuhibbul mutahhirin. Masjid itu dari awal didasari dengan ketakwaan. Tidak ada ceritanya kalau berdasarkan takwa kemudian mencederai orang lain, itu tidak ada. Paham ya? Sekali lagi, kalau mengatakan takwa maka tidak ada sedikit pun niatan untuk mencederai orang lain. Satu contoh, pernah dengar kisahnya Ali bin Abi Thalib yang mau menebas lawannya dalam peperangan, kemudian diludahi wajahnya? Pernah dengar? Pernah dengar? Maka bagaimana ketika Sayyidina Ali mau menebas, tidak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau aku nebas otomatis bukan dasar daripada ketakwaan atau keimanan. Kenapa? Karena saya sudah memainkan nafsu saya, diludahi wajah. Nah, sekali lagi, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa yuhibbul mutahhirin. Artinya tidak ada khusus, itu tidak ada. Semestinya ya, sekali lagi semestinya. Nah itu kadang itu kita kalah dengan ormas itu. Amin. Buat perbandingan, saya tidak mengatakan yang lain. NU sama Muhammadiyah. Amin. Orang NU sholat Muhammadiyah, wah kalau subuh gak kunut. Amin. Sing Muhammadiyah yang kunut, sholat NU, aduh aku gak biasa kunut. Amin. Padahal kunut gak kunut itu duduk NU dan Muhammadiyah. Itu sudah ada dari dulu. Paham ya? Ketika Anda tidak kunut, ikut imam siapa? Kan itu. Paham ya? Ketika Anda kunut, ikut imam siapa? Jadi tidak terpeta-peta. Kalau kita kalah dengan organisasi. Jadi mau masuk ke sini, udah ada kau oleh begini. Paham ya? Nah ini yang tidak diperbolehkan. Artinya kalau dimanapun itu dikatakan masjid, maka masjid adalah tempat sujud. Nah, tempat sujud itu bagi siapapun saja yang mau bersujud. Jadi kalau ngomong harus tertentu, kecuali sama non muslim. Paham ya? Sudah dijelaskan, meramaikan tidak boleh makan musyrikin ayamuru masjid Allah. Tidak boleh. Mestinya orang musyrik yang meramaikan, yang harus meramaikan adalah orang-orang yang sholat di dalam masjid. Paham ya? Seperti itu. Ada lagi? Monggo Pak. Jadi sekali lagi jangan berpikir terlalu sempit ya. Rahmatnya Allah itu luas. Rahmatnya Allah itu apa luas? Jangan dipikirkan terlalu sempit. Paham ya? Nanti kalau terlalu sempit akhirnya ta'assub. Kata guru saya, ta'assub itu yaghlibul haqa'iq. Selama kamu berdasarkan fanatisme, fanatik, maka yaghlibul haqa'iq, kebenaran itu pasti terkalahkan dengan
di hadapan Anda ada orang benar, tapi Anda tidak fanatik sama dia, maka kebenaran itu dihilangkan. Tapi Anda fanatik dengan seseorang, siapapun, tapi Anda fanatik, salah pun Anda bela, betul nggak? Nah, seperti itu. Makanya at-ta'assub yablugul haqq. Kalau kita sama-sama saudara semuslim, ketika beramal itu sudah ada alasannya, lana amaluna walakum. Kalau sama saudara kita yang lain, lakum dinukum walikum. Terus poin ngambil nyeruput kopi, nah gitu. Tidak bisa dibikin apa semangat. Paham ya? Kalau masuk masjid dilarang, nah ini takutnya nanti menyamakan saudara semuslim seperti statusnya orang musyrik. Paham ya? Karena tidak boleh masuk masjid. Musuh bodoh sik la ilaha illallah tidak boleh masuk masjid. Tidak ada dalil. Ada lagi? Cukup? Pak Tony? Syahid? Paling tertawa paling cocok kita. Si mau dalil mau memperjuangkan keluarga, cocok hasil. Tahu nggak itu? Boleh, cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pengajiannya diteruskan setelah lebaran. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad.